Dusun Wemalaya. Jadi saya mau bilang begini Bapak Mama. Kita sudah merasakan bahwa selama 5 tahun ini saya tidak mau mengumbar-umbar yang hal-hal yang tidak baik, tapi saya mau bilang begini. Bapak Mama sudah merasakan kesakitan kita ini selama 5 tahun. Dan yang saya mau bilang, kalau mungkin selama 5 tahun ini kita sakit, di antara masyarakat kita ini, banyak doa yang mereka naikkan kepada Tuhan dengan air mata. Nah, inilah yang saya mau bilang, mungkin kali ini Tuhan merespon kita, mengirimkan Bapak Tim dengan Bapak Simon untuk memimpin kita. Jadi saya minta kepada Bapak, Mama, Bos Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita buka hati kita, kita buka pikiran kita berpikir yang cerdas, jangan sampai kita terulang yang kedua kalinya lagi. Setuju Bapak Mama? Dan satu lagi yang saya mau bilang, di daerah kita Malaka ini, kita sangat sedih sekali melihat para pedagang-pedagang kaki lima. Yang saya mau bilang ini, seringkali itu mereka mengeluh dengan apa? Kenaikan pajak yang tiap bulan berubah, tiap tahun berubah. Mungkin juga dengan pajak-pajak tanah kita ini, mungkin kita kaget, loh tadinya segini sampai segini, iya kan? Betul tidak Bapak Mama? Inilah yang saya mau bilang untuk Bapak Mama, saya berdiri di sini, mari kita bersatu untuk memilih Bapak Simon dan Bapak Kim untuk memimpin kita, agar memperhatikan kita yang sudah kesakitan selama 5 tahun. Kemudian saya juga mengkritik sedikit masalah pendidikan. Tiap hari kita keliling di kota-kota Betun, bahkan di kampung-kampung. Coba lihat kita punya anak-anak sekolah. Betulkah tidak mereka sekolah itu? Terlalu banyak kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Seharusnya kita fokus dengan pendidikan dulu. Terus kegiatan ini mendatang terus. Kemudian waktu kegiatan itu, bukan kegiatan itu berlanjut begitu saja. Murid-murid itu, guru-guru itu harus memfasilitasi anak-anak sekolah. Kasihan, mereka mengambil uang dari mana? Kita masyarakat katanya dijanji mau dilihat, mau disejahterakan. Di mana janji mereka itu? Pernah terlaksana? Makanya saya bilang Bapak Mama, kasihan kita. Jadi kalau kita mau maju, saya bilang buka hati, kita membaharui diri kita, kita lemparkan baju yang 5 tahun kita pakai baju baru untuk tanggal 9 bulan Desember. Jadi saya tidak berbicara banyak, saya juga ini orang pendatang dari seberang, tapi saya mau bilang begini, saya bukan menganggap diri saya lagi orang dari seberang, karena saya Tuhan kirim dari sana untuk Bapak bertugas di sini, berarti Bapak Mama menerima saya sebagai rakyat Malaka. Bapak terima tidak? Saya tidak. Amin, terima kasih, puji Tuhan. Terus saya mau bilang begini lagi, Bapak Mama, saya sebelum mengenal Bapak Simon, saya banyak dengar cerita tentang masyarakat ini. Kalau Bapak Simon itu seringkali memperhatikan kita anak-anak Malaka yang di Bali di sana. Nah, kita ini orang tua, sebagai orang tua, di mana rasa terima kasih kita? Kita cari orang seperti dia di mana? Coba, mau tidak? Kita yang seperti pemimpin kita yang mau bulan kita anjing, babi, kamu mau begitu? Di mata Tuhan itu manusia paling mulia. Tuhan tidak melihat kita miskin kayaknya, tapi di mata Tuhan itu kita orang yang paling mulia di mata Tuhan, dan harga kita tidak bisa dibeli dengan apapun. Jadi satu yang saya mau ingatkan lagi, untuk tim Kateri, saya ingatkan untuk tim Kateri, jangan terpecah belah dengan rayuan-rayuan dan imingan-imingan yang muluk-muluk. Kami khususnya di Dusun Wehali, kami bersatu. Mulai dari tanggal 6,
7, 8 kita harus patroli malam. Tolong tidak boleh ini. Siapa tahu ada penyusup yang datang malam itu, silakan tangkap. Jangan takut. Jadi orang jangan takut, jangan munafik, tidak boleh berkepala dua. Kita harus berani. Karena kita mau maju. Kita kasihan terutama masyarakat yang kecil. Bagaimana kita bisa mau maju? Kalau kita orang besar ini memperkaya diri, tapi sementara kita abaikan yang kecil itu. Mereka mau mengadu kemana? Iya kan? Nah itu yang bapak-bapak, mama-mama perlu pahami. Karena Bapak Simon ini, saya tidak tahu Bapak Simon itu siapa. Tapi saya dengar ceritanya yang seperti tadi yang saya katakan. Kemudian Bapak Kim, beliau saya panggil sebagai anak. Bapak Ludo, almarhum Bapak Ludo itu dekat dengan saya. Saya tahu Bapak Ludo itu orang paling baik di antara pemimpin. Saya bilang baik apa? Kalau orang sudah jadi orang besar, ketika kita menelpon, dia lihat, oh ini, oh tidak ada kepentingan, lepas, tidak ada guna, tidak ada masukan buat saya. Tapi karena orang yang bijak dan baik, sesibuk-sibuk apapun, beliau akan menelpon ulang. Itulah yang kita harus belajar. Nah, kemudian anaknya tidak mungkin buah jatuh itu jauh dari pohon. Betul tidak? Lihat sosok Bapak Kim. Dari tampak wajahnya saja kita lihat. Kalau orangnya itu sabar dan penuh kasih. Saya tidak merayu bapak-bapak, tapi kalau mau berubah, tolong. Jangan lupa tusuk nomor 1. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati. Jangan ingkar janji karena Tuhan sudah merespon doa kita. Terima kasih banyak.